Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 10. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong sedikit terkejut dengan ucapan dari Huan Huan, yang kemudian dia pun bertanya, "Hah? Kau berhasil?" Lindong bertanya seperti ini sambil melihat wajah dari Ying Huan Huan yang tersenyum namun berlinang air mata. Dan hal ini membuat hati Lindong bergetar selama beberapa waktu. Kemudian Lindong bertanya kembali, "Maksudmu apa?" Ying Huan Huan segera turun dari pelukan Lindong. Tangannya kali ini dengan lembut membelai wajah Lindong sambil bergumam, "Kau benar-benar telah bertahan melalui 3 kesengsaraan reinkarnasi. Maaf, aku tidak bisa tetap berada di sampingmu." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan Huan pun mengambil 2 langkah mundur, dan tatapan mata cantiknya kini menatap Lindong dengan penuh antisipasi yang tidak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu Ying Huan Huan berkata, "Diriku saat ini belum benar-benar mencapai tahap leluhur, tapi aku hanya bisa dianggap berada di setengah leluhur. Masih ada celah yang cukup besar untuk masuk ke tahap leluhur yang sebenarnya." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan itu, seluruh laut iblis kekacauan menjadi sangat tenang, dan banyak orang kali ini terlihat putus asa. Mereka pun saling melihat satu sama lain sambil mengatakan, "Hah? Hanya setengah leluhur? Apa sebenarnya yang dia maksud?" Detik berikutnya, Ying Huan Huan pun berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, aku masih bukan tandingan dari Kaisar Yimou. Ketika tubuh aslinya turun ke dunia ini 1 bulan lagi, aku tidak akan pernah bisa menghentikannya." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan itu, banyak raut wajah orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat pucat, dan api harapan dalam tatapan mata mereka akhirnya sedikit demi sedikit telah padam. Hal itu membuat banyak orang segera berkata dalam hati, "Apakah sebenarnya harapan terakhir kita benar-benar hancur saat ini? Guru S sebenarnya tidak bisa masuk ke tahap leluhur, dan dia hanya berada di tahap setengah leluhur." Meskipun hanya perbedaan yang cukup kecil, namun hal itu ibarat langit dan bumi. Apakah kita akan berakhir di dunia ini? Banyak individu yang tidak terhitung jumlahnya pun ketakutan, dan mereka juga merasa putus asa. Sementara para guru kuno hanya menyeka darah di sudut mulut mereka sambil melihat ke arah langit dan menghela napas dengan pelan, menekan keputusasaan di dalam hati mereka. Lindong yang melihat tubuh dari Ying Huan Huan sedikit gemetaran, dia pun segera mengatakan, "Tidak masalah jika kau tidak bisa mencapai tahap leluhur. Jika kita semua yang ada di tempat ini bekerja sama dan menggabungkan seluruh kekuatan kita, kemungkinan tidak mustahil untuk bisa melawan Kaisar Yimou itu." Ying Huan Huan hanya memandang Lindong sambil tersenyum kecil. Segera setelah itu dia mengatakan, "Pada kenyataannya, aku sudah tahu bahwa inilah yang akan menjadi hasilnya. Bahkan apabila seluruh energi yang ada di dunia ini terkumpul, hal itu masih tidak akan bisa membuatku memasuki tahap leluhur. Selain itu, peningkatan kultivasi yang kuat ini memiliki dampak yang sangat mengerikan, dan aku cukup khawatir diriku saat ini tidak lagi bisa maju ke tahap leluhur. Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar mencapai tahap leluhur itu? Namun, inilah yang telah menjadi harapanku. Oleh karenanya, aku masih bisa dianggap berhasil." Tubuh Lindong pun bergetar dengan hebat ketika dia menatap kosong ke arah Huan Huan sambil menutup bibirnya sendiri. Kali ini Ying Huan Huan berkata dengan serak, "Justru karena aku tahu bahwa ini akan terjadi, maka aku menolak tawaranmu untuk menggantikanku saat itu. Maaf, aku tidak punya niat sedikit pun untuk mengabaikan seluruh usahamu, dan aku menyadari semua hal yang telah kau lakukan." Setelah berkata seperti ini, Ying Huan Huan pun menangis, dan matanya dipenuhi dengan perasaan lembut ketika dia melihat Lindong. Tidak ada jejak dingin seperti Ying Huan Huan sebelumnya. Sementara orang-orang di tempat ini yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan Ying Huan Huan yang terus menangis sambil menutup mulutnya. Pada saat ini, Ying Huan Huan tampak bukan seperti penyelamat dunia yang menjadi harapan semua orang. Sebaliknya, dia hanyalah gadis biasa yang lemah dan juga menyedihkan. Lindong menatap Ying Huan Huan yang terlihat gemetaran itu sambil mengatakan, "Lalu sebenarnya apa yang telah kau rencanakan?" Sambil mengusap air mata di wajahnya, Ying Huan Huan menatap Lindong sambil tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Aku sebenarnya berpikir membiarkan dirimu
menjadi leluhur simbol yang kedua. Lindong pun cukup tercengang, sementara para ahli yang tidak terhitung jumlahnya di bawah sana memandang Ying Huan dengan tatapan mata yang terkejut karena mereka semua tidak mengerti maksud dari Ying Huan ini. Lindong pun menatap tajam pada Ying Huan dan saat ini kegelisahan muncul di dalam hatinya. Lalu Lindong berkata, "Berikan aku waktu dan aku pasti akan bisa mencapai tahap itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan segera mengangkat wajahnya yang cantik. Dia melihat segel antar dunia ini yang sekarang telah menjadi redup. Kemudian Ying Huan pun mengatakan, "Namun kita semua sekarang sudah tidak punya waktu. Sebenarnya segel es yang telah ditempatkan Ying Huan kini telah mencair dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Jelas Kaisar Yimo telah menyerang segel itu dengan seluruh kekuatannya." Detik berikutnya senyum di wajah Ying Huan memiliki aura yang cukup melankolis. Dia melihat pada Lindong lalu mengatakan, "Maaf, selama ini aku memang telah membohongi dirimu. Aku menyuruhmu memasuki benteng leluhur untuk menciptakan istana surgawi, dan aku memaksamu untuk menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi. Aku benar-benar orang yang harus kau benci." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan mengepalkan tangannya dan kukunya kali ini telah menancap di telapak tangan itu sehingga membuat darah biru segera menetes keluar dari telapak tangan Huan. Selanjutnya, Ying Huan berkata pada Lindong, "Kekuatan yang guruku bicarakan tidak mengacu pada kemampuanku untuk bisa mencapai tahap leluhur. Sebaliknya, aku memiliki kekuatan untuk membantu seseorang mencapai tahap leluhur dan masih mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Tentu saja, persyaratannya adalah aku harus mencapai tahap setengah leluhur lebih dahulu." Mendengar ucapan dari Ying Huan itu, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya. Dan dia pun kali ini menjawab perkataan Huan, "Aku tidak ingin menjadi leluhur simbol yang kedua, dan aku adalah orang yang sangat egois. Oleh karenanya, aku tidak berpikir untuk menjadi penyelamat dunia ini, karena diriku hanya ingin bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Bahkan jika semuanya akan hancur, setidaknya aku tidak akan pernah menyesal sedikit pun." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ying Huan menatapnya dengan tajam. Segera setelah itu, dia menggigit lembut bibirnya sendiri sambil berkata dengan serak, "Tapi Lindong, aku hanya berharap kau terus hidup." Kata-kata dari Huan itu seolah-olah adalah petir yang besar yang telah menyambar Lindong. Dan kata-kata seperti ini adalah sesuatu yang cukup akrab diucapkan dengan cara yang sama oleh seorang wanita muda bermata merah bertahun-tahun yang lalu ketika situasi Lindong tanpa harapan sedikit pun di daerah iblis yang unik. Namun permintaan sederhana seperti ini membuat Lindong merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Tubuh dari Lindong gemetaran dan dia selalu terngiang-ngiang ucapan dari Huan. Selanjutnya Lindong pun mengatakan, Huan, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Tidak bisakah kau mendengarkanku sekali saja?" Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ying Huan pun jawabnya, "Aku benar-benar tidak ingin semuanya menjadi seperti ini. Namun, apakah kita memiliki pilihan lain? Pada kenyataannya, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal dan tidak mungkin bagiku untuk bisa mengubah apapun. Lindong, maaf, aku hanya berharap bahwa kau terus hidup di dunia ini." Ying Huan mengatakan hal itu sambil menangis. Detik berikutnya, dia secara perlahan mengambil langkah untuk mundur. Dan kemudian, rambut biru es dari Ying Huan kini telah berubah menjadi warna hitam pekat. Bahkan matanya yang biru juga telah berubah kembali menjadi warna hitam. Hal ini benar-benar mirip dengan Huan dari masa lalu. Sementara ekspresi jelek pun terpancar dalam raut wajah para guru kuno ketika mereka melihat perubahan drastis dari seorang Ying Huan. Sementara Lindong kali ini juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia langsung bergerak menuju ke arah Huan. Namun dengan cepat, ruang yang ada di sekitar Lindong saat ini telah membeku dan banyak tanaman es merambat. Kali ini telah muncul kemudian mengikat tubuh Lindong. Setelah itu, juga banyak serpihan-serpihan es telah tumbuh di bawah kaki Lindong. Hal ini segera membentuk teratai es yang cukup besar. Meskipun Lindong telah berhasil menciptakan istana surgawi dan juga mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi, namun dirinya
masih merasa kesulitan melawan kekuatan Ying Huan yang seperti ini. Meskipun kecepatan kultivasi dari Lindong berada di peringkat 3 teratas sejak zaman kuno, namun waktu yang dia butuhkan untuk melakukan kultivasi ini jelas terlalu singkat. Dan ini juga merupakan kelemahan terbesar dari seorang Lindong. Jika dirinya diberikan waktu sedikit lagi, kemungkinan Lindong akan bisa mencapai tahap leluhur. Sementara Ying Huan kali ini yang sudah mengikat tubuh dari Lindong, dia segera berkata, "Sekarang kita sudah tidak punya banyak waktu." Mendengar ucapan dari Ying Huan itu, Lindong pun segera berteriak, "Ying Huan, aku tidak akan melepaskanmu jika kau berani melakukan sesuatu yang sembrono." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Huan hanya bisa tersenyum dengan lembut. Yang kemudian, senyum dari Ying Huan ini tiba-tiba saja berubah menjadi seperti salju yang memudar. Segera setelah itu, Ying Huan secara perlahan menutup matanya. Cerita kemudian flashback pada masa lalu dari Ying Huan. Saat itu, ada seorang lelaki tua membawa seorang bayi perempuan kecil dari gunung es 1000 tahun. Bayi perempuan itu pada akhirnya berangsur-angsur tumbuh dan berubah menjadi gadis kecil yang terlihat riang gembira. Karena pria tua itu sebenarnya adalah leluhur simbol. Leluhur simbol samar-samar tersenyum pada Ying Huan yang sudah berubah menjadi gadis kecil yang lucu. Dan kemudian leluhur simbol pun mengatakan, "Es kecil, kau memiliki kekuatan yang sangat besar. Di masa depan nanti, dunia ini mungkin akan membutuhkan perlindungan darimu ketika gurumu ini sudah tidak ada lagi." Guru es kecil pun melihat pada gurunya dengan cukup polos dan juga kebingungan, yang kemudian dia berkata, "Kenapa guru harus tidak ada?" Sementara leluhur simbol hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Namun es kecil, pada saat itu benar-benar terjadi, maka kau harus sepenuhnya bersedia melepaskan kekuatan besar di dalam tubuhmu. Selain itu, kau akan membayar dengan harga yang sangat mahal, dan mungkin harga itu harus dibayar dengan nyawamu sendiri. Jika kau bisa menemukan seseorang yang cukup pantas kau berikan nyawamu, maka saat itulah kau akan menjadi penyelamat dari dunia ini." Guru es kecil hanya bisa mengedipkan matanya yang besar, seolah-olah dia mengerti ucapan dari gurunya, lalu mengatakan, "Tapi bagaimana jika aku tidak menemukan orang seperti itu? Dan kenapa aku harus mengorbankan nyawaku sendiri demi orang lain? Aku tidak suka." Leluhur simbol kemudian menjawabnya, "Jika kamu gagal menemukan orang seperti itu, berarti dunia ini memang ditakdirkan untuk mengalami bencana besar, dan perjanjian guru denganmu juga otomatis batal." Guru es kecil hanya bisa menggigit tangannya sendiri, yang kemudian dia berkata dengan lirih, "Mengorbankan hidupku untuk orang lain?" Meskipun guru es masih sangat muda, namun perasaan dingin di dalam lubuk hatinya membuat dia mengerti bahwa dirinya kemungkinan memang sudah ditakdirkan seperti itu. Kita kembali ke waktu saat ini. Ying Huan yang sudah berhasil mengikat Lindong sepenuhnya, dia pun akhirnya bergumam dengan lirih, "Guru, aku pada akhirnya menemukan orang yang bisa membuatku rela mengorbankan nyawaku sendiri." Dan aku merasa sangat senang. Senyum di wajah Huan kini telah berubah menjadi semakin hangat ketika tangannya juga bergerak membentuk sebuah segel kuno. Detik berikutnya, Ying Huan pun dia segera mengatakan, "Aku berdoa dengan jiwaku, menggunakan tubuhku, menggunakan nyawaku, menggunakan darahku." Ketika Ying Huan mengatakan hal itu, banyak orang segera melihat ke arah atas, dan mereka bisa merasakan sebuah perasaan yang tidak terlukiskan muncul di dalam hati mereka. Bahkan suara dari Ying Huan itu seolah-olah bergema di seluruh penjuru dunia ini. Detik berikutnya, tubuh dari Ying Huan pun bergetar dengan hebat ketika mantra kuno yang terakhir diucapkan, memanggil roh langit dan bumi, transformasi surgawi jalan luhur. Dan selanjutnya, dunia ini juga ikut bergetar. Sebuah cahaya yang cukup cerah pada akhirnya muncul di langit, seolah-olah itu merupakan cahaya spiritual yang tidak berujung, dan akhirnya berubah menjadi tirai cahaya yang membentang di langit laut iblis kekacauan. Cahaya spiritual yang ada di dalamnya pada akhirnya dituangkan dan masuk ke dalam teratai es
yang ada di bawah kaki Lindong. Teratai es itu menjadi sangat cemerlang. Namun saat ini, Lindong tidak memiliki waktu untuk mengamati transformasi dari teratai es. Tatapan matanya terus melihat pada Ying Huan dengan penuh kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Karena saat ini, yang Lindong lihat adalah sebuah api biru es mulai membakar tubuh Huan. Hal ini membuat Lindong paham sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Ying Huan, karena dia akan membakar dirinya sendiri demi bisa mengaktifkan kekuatan terbesarnya dan membantu Lindong mencapai tahap leluhur. Jelas harga seperti itu adalah harga yang sangat mahal karena harus dicapai dengan mengorbankan nyawa Huan. Selanjutnya, Lindong juga akhirnya memahami kenapa Ying Huan menolak dirinya pada saat berada di wilayah Xuan Barat, karena sebenarnya formasi yang dibuat oleh Ying Huan bukan dimaksudkan untuk mencoba memasuki tahap leluhur. Sebaliknya, Ying Huan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk bisa mengaktifkan kekuatan seperti ini, dan dia sudah memikirkan hal itu sejak awal. Ketika Lindong menyadari hal ini, tiba-tiba saja dia berteriak, Huan, berhentilah sekarang juga, Huan. Lindong terus berjuang dengan gila-gilaan, dan dia juga meraung dengan marah. Bahkan raungan Lindong terdengar seperti raungan binatang yang sangat mengerikan. Kelompok dari guru api yang ada di bawah sana, ekspresi di wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek, dan guru api kali ini akan segera bergerak untuk menghentikan Huan. Namun dirinya ditahan oleh guru kehidupan kematian. Tatapan mata dari guru kehidupan kematian juga telah mengeluarkan air mata, dan saat ini dia mengatakan, ini adalah pilihannya, kita tidak boleh ikut campur. Guru api, raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat, yang kemudian dia mengatakan, kenapa semuanya harus menjadi seperti ini? Guru kehidupan kematian sambil menyeka air mata, dia pun mengatakan, karena kita semuanya tidak memiliki solusi lain dan tidak mudah untuk bisa mencapai tahap leluhur. Bahkan adik junior saja hanya bisa menggunakan metode seperti ini untuk membuat Lindong maju ke tahap leluhur. Dan ini adalah satu-satunya cara bagi kita semua menghindari bencana yang besar. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, kelompok dari guru api tidak bisa berkata apapun lagi. Mereka hanya bisa melihat ke arah langit. Bahkan setelah semua yang mereka lalui, tanpa sadar, para guru kuno saat ini hanya bisa menangis. Sementara api biru es telah berkobar di tubuh Huan. Dan saat ini, Ying Huan terus menatap pada Lindong yang telah berubah menjadi seperti orang gila. Air mata dari Ying Huan pada akhirnya juga langsung membasahi pipinya. Detik berikutnya, Ying Huan pun mengatakan, maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini, dan aku juga tidak ingin menjadi penyelamat dunia. Aku hanya berharap bahwa kau bisa terus hidup. Lindong, terima kasih banyak telah membiarkanku jatuh cinta padamu sebelum aku terbangun. Terima kasih telah memberiku begitu banyak kenangan yang indah. Kau membuatku mengerti bahwa hati seseorang pada akhirnya akan mekar terlepas dari seberapa dinginnya hati itu. Sebelumnya kau pernah bertanya padaku kan, apakah aku guru es ataukah Ying Huan? Aku saat ini akan memberitahumu. Dasar bodoh, aku itu tidak pernah menjadi guru es, dan aku selalu menjadi Huan. Api biru yang ada di tubuh Ying Huan pada akhirnya berubah menjadi spiral. Hal ini melilit seluruh tubuh dari Ying Huan, dan secara perlahan sebenarnya tubuh dari Ying Huan akan terbakar habis oleh api biru itu. Sementara Lindong yang melihat hal ini hanya bisa terus berteriak dengan penuh kesedihan. Rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya membuat Lindong telah menangis karena dia tidak ingin kehilangan Huan. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya yang luar biasa kini telah meledak dari teratai es yang ada di bawah Lindong saat ini. Seluruh kelopak dari teratai es itu secara perlahan mulai terlipat. Hal ini membuat penglihatan dari Lindong berangsur-angsur menjadi cukup kabur. Sementara kesadaran dari Lindong sebenarnya juga telah turun ke dalam kegelapan. Ketika pandangan dari Lindong akan benar-benar memudar sepenuhnya, sebuah sosok kini akhirnya telah muncul. Dan itu adalah sosok dari Ying Huan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan rambut kuncir kuda hitam legam yang panjang dan wajah cantik
yang dipenuhi dengan senyuman yang cukup licik. Penampilan Huan saat ini benar-benar mirip seperti saat pertama kali dia bertemu dengan Lindong di dalam sekte Dao waktu itu. Sebuah kegelapan yang diikuti oleh rasa sakit telah merobek hati dan menenggelamkan pikiran dari Lindong. Seolah-olah kesadaran dari Lindong sendiri telah terjatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Sementara Lindong terus meraung seperti binatang buas. Akhirnya suara raungannya itu samar-samar bergema di dalam kegelapan ini. Tidak jelas berapa lama raungan ini terus berlanjut. Pada akhirnya hal itu mulai melemah secara bertahap karena Lindong telah kehabisan seluruh energinya sehingga dia tidak mampu meraung lagi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pancaran cahaya yang luar biasa kini telah muncul di dalam kegelapan yang kemudian melilit kesadaran yang mengambang dari Lindong. Cahaya seperti ini mirip dengan gambar yang tidak terhitung jumlahnya ketika berkedap-kedip, dan setiap gambaran tampaknya adalah sebuah reinkarnasi. Tidak lama kemudian pikiran dari Lindong secara paksa ditarik ke dalam pusaran reinkarnasi, dan selanjutnya Lindong telah benar-benar kehilangan kesadaran. Perasaan seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia menghadapi 3 kesengsaraan reinkarnasi. Saat ini roda reinkarnasi pada akhirnya berputar ketika kesadaran dari Lindong telah tenggelam sepenuhnya, dan dia tidak bisa membebaskan diri saat ini. Ingatan lama dari Lindong sepertinya telah terhapus, yang kemudian digantikan dengan ingatan yang baru. Di dalam reinkarnasi yang pertama, Lindong masih tetap seorang pemuda yang berasal dari kota Qingyang, dan dia masih bekerja keras di dalam kultivasinya untuk bisa mendapatkan keadilan demi ayahnya. Namun Lindong yang ada di dalam reinkarnasi pertama ini, dia tidak memiliki batu leluhur, dan dia hanyalah seorang pemuda biasa dari keluarga Lin. Dia berusaha dengan sangat keras di dalam kultivasinya demi bisa membalas dendam pada seorang jenius yang mempesona dari klan Lin, dan jenius itu tidak lain adalah Lilantian. Namun Lindong yang sekarang tidak memiliki kesabaran untuk secara diam-diam bertahan, meskipun dirinya sudah menjadikan keluarga Lin menjadi keluarga terkuat di kota Qingyang. Namun kebencian Lindong terhadap Lilantian pada akhirnya telah bocor, dan hal itu menarik niat membunuh dari seorang Lilantian. Darah dan api segera menyelimuti keluarga Lin. Pada saat ini Lilantian telah datang menggunakan pakaian dari klan Lin. Dia memasang wajah acuh tidak acuh dan menusukkan pedang panjangnya ke arah tubuh dari ibu Lindong. Darah segar pun segera muncrat. Sementara ibu dari Lindong kali ini segera berteriak, "Dong-er, cepat kabur!" Ketakutan seperti ini melonjak di dalam hati Lindong ketika dirinya menyaksikan Lilantian yang kembali berjalan mendekat ke arahnya setelah membunuh ibu Lindong. Sambil menatap Lindong yang tidak berdaya, Lilantian saat ini mengatakan, "Apakah kau adalah Lindong yang ingin membalas dendam padaku?" Dasar seekor semut. Mendengar ucapan dari Lilantian itu, Lindong sangat marah. Dia pun akhirnya berdiri lalu mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Sementara Lilantian saat ini menjawab, "Kau hanyalah anggota rendah dari keluarga cabang. Kau bahkan tidak bisa membedakan mana langit dan bumi. Sampah sepertimu tetap tinggal di dunia ini hanya akan menodai nama dari klan Linku." Setelah Lilantian mengatakan hal itu, dia pun menebaskan pedang panjangnya dan tanpa ragu mengenai leher dari Lindong. Darah segar pun langsung muncrat, dan Lindong pun akhirnya terjatuh tanpa daya ke tanah. Di dalam genangan darahnya sendiri, Lindong saat ini melihat Lin Xiao, Lin Zhentian, dan juga anggota klan Lin yang lainnya dibunuh satu persatu oleh Lilantian. Kepala mereka akhirnya terjatuh ke tanah satu demi satu. Dan hal ini membuat Lindong merasa putus asa ketika menghadapi kematian. Detik berikutnya, pandangan dari Lindong telah menjadi sangat gelap. Dan akhirnya, hal itu memudar bersama dengan penyesalan yang tidak ada habisnya.
perjalanan reinkarnasi dari Lindong kemudian memasuki reinkarnasi yang kedua. Dalam kehidupan kali ini, tidak ada kebencian antara dirinya dan juga Li Langtian. Bakat Lindong cukup luar biasa, dan pada akhirnya, klan Lin utama mengizinkan keluarga Lin untuk bisa kembali lagi ke dalam klan Lin itu. Semua ini berkat usaha dari Lindong, dan akhirnya nama Lindong menjadi orang yang paling mempesona di dalam klan Lin sendiri. Dia dengan Li Langtian menjadi sahabat yang akrab. Di bawah manajemen dari Lindong, akhirnya klan Lin menjadi klan yang paling kuat di Kekaisaran Yan Besar. Dan Lindong, dia juga menjadi praktisi nomor 1 dari Kekaisaran Yan Besar. Di bawahnya ada Li Langtian yang selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Lindong. Namun dalam kehidupan yang satu ini, tidak ada karakter dari Ying Huan dan juga Ling Qingsu. Pada akhirnya, hidup dari Lindong hanya berakhir di dalam peti mati dengan banyak tatapan mata sedih dan hormat yang tidak terhitung jumlahnya dari anggota klan Lin. Di dalam kematiannya kali ini, Lindong merasa bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu penting dari hidupnya selama ini. Roda reinkarnasi pun terus berlanjut, dan satu demi satu kehidupan kini telah dilalui oleh Lindong, seolah-olah hal itu tidak akan pernah berakhir. Kesadaran dari Lindong yang terus terjatuh ke dalam reinkarnasi, dia tidak bisa lagi menemukan dirinya yang sebenarnya. Di dalam reinkarnasinya ini, Lindong terus-menerus mendapatkan kemuliaan, kemudian menjadi rendah, kemudian menerima rasa hormat tinggi, kemudian diejek oleh orang lain. Dan hal itu selalu dia alami dalam berbagai bentuk kehidupan. Kesadaran dari Lindong saat ini terus-menerus melalui reinkarnasi. Namun, di setiap akhir dari hidupnya, dia merasa bahwa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dirinya yang asli. Dan Lindong belum bisa menemukan dirinya yang saat ini. Di dalam reinkarnasi selanjutnya, Lindong pun bertemu dengan Ling Qingsu. Namun ini hanya sekilas saja, dan sebuah malam yang bergairah di makam kuno pada saat itu tidak terjadi. Ling Qingsu masih saja menjadi seorang peri yang tidak bisa terjangkau oleh Lindong. Karena Lindong yang sekarang hanyalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja, dan dia hanya bisa menyaksikan kecantikan dari Ling Qingsu dari jarak yang cukup jauh. Kehidupan Lindong yang saat ini benar-benar sangat biasa, dan dia tidak mencapai apapun di dalam hidupnya. Pada akhirnya, hidup dari Lindong telah berakhir dengan sebuah kesuraman. Roda reinkarnasi terus berputar. Setelah mengalami banyak reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya, kesadaran dari Lindong kini telah berubah menjadi cukup keruh. Seolah-olah dia akan terus menjalani hal-hal seperti ini dan tidak bisa kabur dari dalamnya. Satu kehidupan demi satu kehidupan telah berlalu, yang kemudian di dalam kehidupan saat ini, Lindong telah menjadi murid dari Sekte Dao. Dia sekali lagi melihat sosok cantik dari Ying Huan, yang pada saat itu Ying Huan juga merupakan putri kecil dari Sekte Dao. Ketika mereka bertemu pertama kali, Lindong merasa cukup gemetaran dan ada perasaan yang tidak terlukiskan di dalam hatinya. Perasaan seperti ini membuat Lindong menyukai Ying Huan, dan pada akhirnya Lindong mulai bekerja keras di dalam pelatihannya. Dia pun mulai memisahkan dirinya dari hal-hal yang biasa-biasa saja, dan akhirnya reputasi dari Lindong terus tumbuh di dalam Sekte Dao. Hal ini kemudian sukses menarik perhatian dari seorang Huan. Pada akhirnya Lindong bersama dengan Ying Huan, mereka berdua menjadi tokoh yang paling membuat iri di dalam Sekte Dao. Selanjutnya hari-hari dari Lindong bersama dengan Huan di dalam Sekte Dao ini. Mereka berdua sering melakukan kultivasi secara bersama-sama dan kemudian juga menjalankan misi bersama-sama. Di dalam misi ini, perjuangan hidup dan mati yang telah mereka lalui membuat perasaan mereka berdua telah tumbuh menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Ying Huan bersama dengan Lindong, mereka berdua berada di pegunungan belakang dari Sekte Dao. Sebuah angin pun bertiup dengan membawa aroma yang cukup menyejukkan. Sementara Lindong sekarang telah duduk di tengah-tengah lautan bunga dan tatapan matanya terus melihat ke arah depan, di mana saat ini
ada Ying Huan yang terlihat sangat anggun. Dia menari dengan lembut di dalam lautan bunga ini. Hal itu juga diiringi dengan suara tawa dari Huan yang seolah-olah akan menjadi sangat memabukkan. Tatapan mata lembut dari Lindong terus memperhatikan Ying Huan dan hal itu membuat perasaan dari Lindong telah berubah menjadi cukup rumit. Bahkan dia tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam lubuk hatinya saat ini. Detik berikutnya, tiba-tiba saja Lindong merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya ketika dia terus melihat Huan tanpa sadar, membuat tatapan mata dari Lindong segera meneteskan air mata. Ketika Ying Huan melihat Lindong telah menangis, dirinya kali ini segera muncul di samping dari Lindong yang kemudian berkata dengan lembut, "Hei, apakah ada yang salah? Kenapa kau menangis?" Ditanya seperti itu oleh Ying Huan. Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan dia meraih pipi dari gadis cantik itu sebelum pada akhirnya mereka berdua terdiam untuk waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya Lindong pun mengatakan, Huan, menikahlah denganku." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia merasakan sebuah perasaan khusus yang tampaknya telah melewati reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hal itu benar-benar memukul hatinya sendiri. Lindong akhirnya menyadari bahwa ini hanyalah sebuah reinkarnasi. Dan Lindong merasa Ying Huan harus diberikan kebahagiaan di dalam dunia reinkarnasi kali ini. Sementara Ying Huan sendiri cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Lindong. Dia pun segera mengalihkan wajahnya dari Lindong yang kali ini wajah Huan telah berubah menjadi merah padam. Matanya terlihat sangat malu-malu sebelum pada akhirnya Ying Huan menganggukkan kepalanya sendiri. Tidak lama kemudian, pada akhirnya seluruh sekte Dao kini tenggelam di dalam perayaan yang besar. Sebagai murid paling menonjol dari sekte Dao, pernikahan Lindong dan juga Huan jelas merupakan hal yang diharapkan banyak orang. Di dalam sebuah kamar pengantin, kali ini telah dipenuhi oleh lilin-lilin yang merah, dan Lindong dengan lembut membuka kerudung merah dari Ying Huan. Dia menatap wajah istrinya yang terlihat sangat malu-malu, dan hal itu benar-benar mengaduk emosi di dalam hati Lindong. Tanpa sadar, sekali lagi telah membuat mata dari Lindong menjadi memerah dan mengeluarkan air mata. Selanjutnya, membuat tatapan malu-malu dari seorang Huan menjadi cukup kebingungan ketika dia melihat Lindong sekali lagi telah menangis. Namun detik berikutnya, Lindong segera meraih wajah dari Huan dan bibirnya kali dengan lembut mencium bibir Huan. Malam ini dipenuhi dengan gairah dan juga erangan lembut dari seorang wanita. Pada akhirnya mereka berdua terjatuh dalam kiu-kiu empuk jeru sepanjang malam. Wow, apa nggak lecet itu? Di dalam kehidupan ini, Lindong dan juga Ying Huan menjadi pasangan yang tidak terpisahkan setelah mereka menikah. Hal seperti ini membuat banyak orang menjadi sangat iri. Namun Ying Huan sekarang bisa merasakan bahwa Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang sangat pendiam. Dia akan sering duduk di atas tebing dalam keadaan yang cukup linglung. Dan Lindong hanya melihat banyaknya murid dari sekte Dao yang ada di bawah sana sedang melakukan kultivasi. Namun setiap kali Ying Huan menyusul Lindong yang kemudian menatapnya, Lindong pun segera menoleh dan menatap Ying Huan dengan tatapan mata yang penuh hangat. Bahkan tatapan mata linglung sebelumnya juga langsung menghilang. Saat ini hanya ada sebuah kehangatan, dan sepertinya Lindong telah menyembunyikan sesuatu yang tidak berani untuk dia bicarakan. Namun Ying Huan yang seolah bisa membaca pikiran dari Lindong, dia pada akhirnya tidak bisa tahan lagi lalu bertanya, "Suamiku, apakah kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku?" Mendengar pertanyaan dari Ying Huan, Lindong hanya menanggapinya dengan tersenyum tipis, yang kemudian menarik Ying Huan ke dalam pelukannya. Sambil terus memeluk istrinya itu, Lindong pun segera mengatakan, "Aku akan membuatmu bahagia selamanya." Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil membelai rambut dari Ying Huan. 1 tahun demi 1 tahun pun telah berlalu, dan dalam sekejap saja
pernikahan dari Lindong dan juga Ying Huan kini telah memasuki tahun yang ketiga. Di tepi dari sebuah tebing di sekte Dao, Ying Huan telah duduk dengan kaki yang berayun ke sana kemari. Dia kali ini melihat ke arah Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Sebelum pada akhirnya Ying Huan berkata, "Ayah mengatakan padaku bahwa dengan kemajuan kultivasimu yang sekarang, kau kemungkinan akan memiliki kualifikasi untuk menggantikan ayah dalam 2 tahun lagi. Pada saat itu, apakah aku harus memanggilmu sebagai pimpinan sekte yang hebat?" Lindong pun segera tersenyum ke arah Ying Huan. Dia mengulurkan tangan, kemudian menjentikan jarinya pada dahi Ying Huan sambil berkata, "Dan kau akan segera dipanggil sebagai nyonya pemimpin sekte." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa tersenyum. Namun tiba-tiba saja, dia menarik nafas yang dalam, lalu bertanya, "Apakah sebenarnya ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku?" Lindong pun cukup terkejut dengan pertanyaan Ying Huan itu. Namun selanjutnya, Ying Huan segera mengatakan, "Suamiku, apakah kau tidak merasakannya? Dirimu saat ini tampak telah berubah semenjak kita menikah. Namun perubahan itu sebenarnya adalah perubahan yang baik, karena kau selama ini memperlakukanku sebagai seorang istri dengan penuh kasih sayangmu. Dan hal itu kadang-kadang akan membuatku merasa seolah-olah dirimu sedang menebus sesuatu. Aku hanya ingin memberitahu dirimu bahwa kamu tidak berhutang apapun padaku, dan aku sangat mencintaimu. Bahkan hal itu lebih dari aku mencintai diriku sendiri." Mendengar ucapan dari Ying Huan itu, dalam sekejap saja raut wajah Lindong telah menegang. Dia dengan lembut membelai wajah dari Ying Huan, kemudian berkata, "Kenapa kau selalu bertanya tentang sesuatu hal yang bodoh seperti itu?" Mendengar hal ini, Ying Huan kemudian berkata, "Kalau begitu, maukah kau memberitahuku yang sebenarnya?" Lindong terdiam sesaat. Tatapan matanya kemudian melihat pada kejauhan, dan sebuah perasaan rumit kini terpancar jelas di dalam tatapan mata dari Lindong. Tidak lama kemudian, dia akhirnya berkata pada Huan, "Apakah kau mau mendengar sebuah cerita?" Ying Huan segera menganggukkan kepalanya, dan Lindong pun dia tersenyum pahit, kemudian mulai menceritakan kisahnya. Di masa lalu pernah ada cerita seorang pemuda bernama Lindong, dan ada juga seorang gadis yang bernama Huan. Di sisi lain, gadis itu merupakan reinkarnasi dari Guru Es, dan dia merupakan salah satu dari 8 guru kuno. Di dalam cerita ini juga ada suku Yimo yang sangat menakutkan. Namun di dalam ceritanya, sebagian besar waktu dari Lindong dan juga Ying Huan telah terpisah, dan mereka tidak bisa menghabiskan waktu untuk selalu bersama. Namun, mereka selalu memiliki perasaan yang tulus. Selain itu, mereka juga tidak pernah menjadi suami istri seperti yang aku dan kamu lakukan. Di dalam suara Lindong ini, ada sebuah kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Sementara Ying Huan terus menatap Lindong, dan tanpa sadar, mata dari Ying Huan kini telah berubah menjadi memerah. Khususnya ketika dia mendengar bahwa Ying Huan itu akhirnya membakar dirinya sendiri demi membuat Lindong menuju tahap leluhur. Detik berikutnya, Ying Huan segera berkata, "Aku merasa bahwa Ying Huan yang ada di dalam ceritamu ini, dia tidak pernah mendengarkan dirimu, dan kau pasti sangat marah padanya." Mendengar perkataan dari Ying Huan itu, Lindong hanya bisa dengan lembut mengatakan, "Benar, jika mereka berdua bisa mati bersama, kemungkinan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Bagaimanapun juga, mati bersama lebih baik daripada membiarkan salah satu hidup dan harus menanggung kesedihan yang tidak ada habisnya. Karena itu merupakan rasa sakit yang tidak bisa tertahankan." Ying Huan segera menjawab perkataan dari Lindong, "Tapi beberapa hal pada akhirnya memang tidak bisa dihindari, dan kau memang harus menanggung kesedihan ini, sementara dia sebenarnya juga harus menanggung rasa sakit karena telah menipu cinta sejatinya." Lindong tertegun sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Benar, dan aku tidak punya hak untuk marah padanya. Tapi sudahlah, ini hanya sebuah cerita." Ying Huan tidak menjawab perkataan dari Lindong. Matanya saat ini
hanya terus memperhatikan wajah dari Lindong. Sebelum pada akhirnya air mata telah turun membasahi pipi dari Ying Huan. Kemudian dia mengatakan, kenyataannya adalah bahwa kita berdua berada di jalan reinkarnasi dari leluhur, bukan? Dan semua ini adalah kepalsuan. Lindong segera menatap wajah dari Ying Huan. Dia kemudian menarik tangan mungil dari Ying Huan dan meletakkan di jantung dari Lindong sambil mengatakan, tidak bisakah kau merasakan apakah ini asli atau palsu? Beberapa hal tidak akan pernah berubah, bahkan setelah ribuan reinkarnasi. Selain itu, jika hal ini benar-benar hanya reinkarnasi, aku lebih suka tinggal di dalam dunia ini selamanya. Yang aku inginkan hanyalah menemani dirimu dan tidak ada hal yang lain. Ying Huan pun dengan lembut menyeka air matanya. Dia segera tersenyum lalu mengatakan, aku yang sekarang tiba-tiba saja menjadi sangat iri dengan Ying Huan yang ada di dalam ceritamu. Apa yang harus dilakukan sekarang, suamiku? Aku tahu kau sebenarnya ingin menebus hal ini padaku. Namun, bukan itu yang aku inginkan, meskipun diriku ini tahu bahwa perasaanmu padaku adalah hal yang sebenarnya. Karena Ying Huan yang ada di dalam ceritamu sebenarnya juga diriku. Tanpa pikiran-pikiran seperti itu yang ada di dalam hatimu, maka semuanya ini tidak akan pernah muncul di dalam pikiranmu. Selain itu, dia bisa menyalakan reinkarnasinya untukmu. Apakah kau percaya bahwa aku akan mengizinkanmu untuk tinggal di dalam dunia reinkarnasi yang seperti ini? Lindong hanya bisa terdiam ketika mendengar ucapan dari Ying Huan dan dia menatap wajah istrinya itu dalam-dalam. Tidak lama kemudian, Ying Huan melepaskan tangannya dari genggaman tangan Lindong. Lalu dia berkata, bolehkah aku memainkan satu lagu untukmu? Apa yang pada akhirnya tidak bisa dilakukan oleh Ying Huan di dalam ceritamu, maka aku saat ini akan melakukan untuk dirinya. Setelah berkata seperti ini, Ying Huan melambaikan tangannya dan sitar pun segera muncul. Dia segera tersenyum lembut ke arah Lindong dan jari-jarinya yang ramping segera memainkan sitar itu. Pada saat ini, senyuman dari Ying Huan benar-benar mirip seperti senyum terakhir ketika dirinya menyalakan reinkarnasinya, dan tatapan mata Lindong telah berubah menjadi memerah. Karena ini adalah sebuah kesedihan yang tidak bisa dihilangkan dari dalam hatinya. Tubuh dari Lindong pada akhirnya gemetaran, sementara banyak reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya kini telah kembali masuk ke dalam pikiran Lindong. Hal itu membuat kesadaran dari Lindong pada akhirnya telah berubah menjadi cukup suram. Tatapan mata dari Lindong kini telah berubah menjadi semakin mendalam. Pada akhirnya, tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera menangis. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia meraung dengan penuh kesakitan. Hatinya kali ini juga terasa seperti dirobek-robek. Bahkan kesedihan dari seorang Lindong kali ini telah membuat langit berubah menjadi gelap. Sementara Lindong terus-menerus berteriak, kenapa kau tidak pernah mendengarkanku? Sebuah air mata telah mengalir dengan deras ketika Lindong bergerak untuk memeluk Ying Huan dan dia tidak lagi bisa menekan perasaannya. Kemudian Lindong terus menangis seperti bocah yang tidak berdaya. Sementara Ying Huan saat ini segera memeluk kepala dari Lindong dan dia menekan dagunya yang sudah basah dengan air mata. Hal itu dilakukan oleh Ying Huan sambil mengatakan, bagaimana kau bisa tinggal di dalam dunia ini setelah aku harus membayar dengan harga yang sangat mahal? Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita berdua lihat. Tatapan mata dari Lindong telah menjadi kabur. Lalu dia sekali lagi mengatakan, biarkan aku menemanimu dalam hidup saat ini. Ujung jari dari Ying Huan dengan lembut menyentuh hati dari Lindong lalu mengatakan, jika aku mengizinkanmu, maka dirimu akan sekali lagi terjatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Dan semua ini sebenarnya nyata karena telah terjadi di dalam lubuk hatimu yang terdalam. Jika kamu tidak pernah mempertimbangkannya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi dan aku juga akan selalu tinggal di dalam tempat ini. Lindong
semuanya sudah cukup. Maka dari itu, tolong bangunlah. Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan dengan lembut mencium bibir dari Lindong. Sementara Lindong hanya bisa dengan erat memeluk Ying Huan. Seolah-olah dia ingin terus memeluk Huan dan tidak akan pernah melepaskannya. Sebuah cahaya tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu membuat tubuh dari Ying Huan menjadi sangat kabur. Meskipun Lindong ingin memeluk erat Ying Huan, namun pada akhirnya dia tidak mampu menghentikan Ying Huan yang telah memudar. Sosok dari Ying Huan saat ini menjadi semakin tidak terwujud. Namun dia masih tersenyum ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Lindong, terima kasih banyak. Aku sangat bahagia dalam hidup kali ini." Dan dia juga harus merasakannya. Setelah Ying Huan menghilang, dunia Lindong saat ini telah kembali jatuh ke dalam kegelapan. Sementara Lindong secara diam-diam masih berlutut di dalam kegelapan itu sendiri. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengangkat kepala dan melihat sebuah cahaya yang jelas telah muncul di dalam pandangan mata hitam milik Lindong. Kemudian Lindong mengambil langkah untuk berdiri dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Hal itu dilakukan sambil berkata, "Aku telah menjalani semua reinkarnasi hanya untuk bertemu denganmu. Tidak peduli tentang apapun dan tidak peduli seberapa besar biayanya. Bahkan jika aku harus menerobos ke surga dan juga neraka, aku pasti akan membawamu kembali." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong kali ini benar-benar akan berhasil memasuki tahap leluhur setelah dirinya mengalami ribuan, bahkan ratusan ribu reinkarnasi yang cukup menyiksa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.